mengingat bahwasanya rekan-rekan kita jamaah dari Masjid Miftahul Jannah yang namanya tadi sudah saya sebut, beliau-beliau ini dalam waktu dekat akan meninggalkan negara Korea dan kembali ke tanah air. Ini sebenarnya kalau orang mau memaknai secara mendalam, maka dia akan teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya ini beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadi kamu itu kalau di dunia, jadilah seakan-akan kamu itu adalah orang asing atau orang yang sekedar lewat. Nah, ini sekarang gilirannya Pak Prapto, Pak Yayang, Mas Eko, Mas Agus, kemudian Mas Kris. Kan tiba giliran kita untuk meninggalkan Korea. Nggak tahu, kecuali kalau ada yang pengen jadi orang Korea nikah dengan perempuan Korea, nggak tahu saya. Tapi kebanyakan kita pasti rindu dengan yang namanya tanah air, rindu dengan yang namanya keluarganya, rindu dengan yang namanya keluarga kita. Sekarang giliran mereka-mereka, beliau-beliau yang berlima ini. Kemudian hari akan datang giliran kita. Nah, kata Rasulullah, kalau kita saja di dunia saja, itu kalau orang dalam perjalanan musafir atau berada di negeri orang, itu nanti dia mempersiapkan bekal terbaiknya untuk pulang. Mas Agus pasti mempersiapkan seperti itu. Pak Eko pasti mempersiapkan seperti itu. Mas Kris, Pak Prapto, dan Mas Sayang, saya yakin mereka menyiapkan bekal terbaik mereka untuk dibawa pulang ke Indonesia. Iya Mas Sayang. Nah, ini kita di dunia. Nah, kalau untuk urusan duniawi saja seperti itu, apalagi dengan urusan akhirat. Kita hidup di akhirat tidak untuk selama-lamanya, maka harus kita persiapkan kita. Dan yang bermanfaat untuk kita adalah amal soleh kita nanti di akhirat. Nah, di sini saya ingin menyebutkan sebuah kisah seorang wali yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Di Ibrahim ibnu Adham ini adalah salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang hidup di generasi salaf. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini ingin melaksanakan ibadah haji, melakukan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, bukan naik pesawat, bukan naik bis, bukan naik kapal, tetapi jalan kaki. Jadi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci jalan kaki. Di tengah perjalanan ketemu dengan salah seorang dari orang yang dia kenal. Nah, kebetulan orang ini naik unta. Kemudian nanya, wahai Ibrahim, Anda ini mau kemana? Saya mau melaksanakan ibadah haji. Kata orang ini, tetapi Mekah ini sangat jauh sekali. Mana kendaraan Anda? Kata Ibrahim, saya punya banyak kendaraan, tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Kemudian ditanya, kendaraannya itu apa saja? Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa kendaraan saya adalah ini disebutkan. Beliau mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada saya, maka saya menjadikan sabar sebagai kendaraan saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada saya, maka saya menjadikan syukur sebagai kendaraan saya. Kalau Allah menentukan suatu perkara terhadap saya, maka saya menjadikan ridho sebagai kendaraan saya. Kemudian kalau nafsu saya ini mengajak untuk berbuat buruk, maka saya ingat bahwasanya sisa dari ajal saya ini hanyalah sedikit. Kemudian orang ini berkata, pergilah, sungguh demi Allah engkau adalah orang yang sejatinya berkendara, sedangkan aku adalah orang yang berjalan kaki. Jadi ketika hidup di dunia, kita hendak mengamalkan dua sifat utama ini, sabar dan juga syukur. Dua hal ini adalah dua hal yang utama bagi seorang mukmin. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, ajibtu li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Rasulullah mengatakan, saya begitu heran dengan kondisi seorang mukmin. Semua keadaannya itu bagus. Semua keadaannya itu bagus. Wa ma dzaka li ahadin illa li kecuali tidak didapatkan kecuali oleh orang yang mukmin. Kemudian beliau mengatakan, in asobathu sarra syakaron lahu. Musibah, kalau mendapatkan kenikmatan,
Dan kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan ini adalah merupakan kebaikan untuknya. Para hadirin, marilah hidup yang singkat kita isi dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Silahkan kerja dan jangan niatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada kita nanti mendapati akhir penutup hidup kita dengan semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga sebagaimana sekarang kita dikumpulkan dalam ketaatan kepadanya.